Hai teman-teman, sekarang aku lagi di satu tempat buat ketemu teman baru aku lagi. Kali ini aku mau ketemu sama teman baru aku namanya Putri. Kita mau sharing-sharing tentang percintaan dan semacam yang nanti seketemunya. Karena ini teman baru jadi aku mau banyak ngobrol sama Putri. Ini kita janjian jam 4 karena ini masih jam setengah 4. Jadi nunggu dia dulu, katanya sudah jalan. Oke, bentar lagi datang. Sebelum dia datang, kayaknya aku mau pesen minum dulu. Oke. Hai Kak. Halo. Mau pesan. Oh silakan Kak. Aku open bill ya. Nanti akan ada temanku yang pesen juga. Oh ya silakan. Ya, terima kasih. Atas nama siapa Kak? Atas nama Imona. Nanti pesanannya kita antar ya Kak. Ya, makasih. Kita duduk dulu di tempat yang tadi kali ya. Karena belum mau duduk tempat tadi dulu sambil nunggu Putri. Ini katanya Putri udah sampai parkiran, jadi kita langsung jemput Putri aja. Putri ya? Hai Putri. Hai Kak Imon. Langsung aja kita pesen. Ya, Tadi OTW sendirian. sendirian. Dari mana? Dari Wonosari. Dari wow, jauh loh. Yuk pesen dulu. Mau yang kopi atau non kopi Kak? Pesanannya kita antar atau kamu Kak Imona ya? Pakai bil aku ya Kak. Terima kasih. Yuk kita duduk. Tadi aku sih udah ada tempat di sana. Ya. Yes. Emang nggak hujan ya? Tadi kayak hujan deh. Hujan, gerimis, hujannya nipu banget deh kayak dia. Nipu banget kayak dia. Nah, duduk sebelah sini ya. Itu tas aku di situ. Nih aku posisiin dulu nih kameranya Bu. Maklum bukan kameramen ya. Kurang dengar gak sih? Udah segini. Aman. Kamu mau kesini lagi juga boleh. Oke. Ini nggak apa-apa ya, kita sharing-sharing ada kamera. Sekalian aku belajar megang kamera. Gitu ceritanya. Kamu kuliah apa kerja sih, Bud? Kuliah. Kuliah di mana? UST. Universitas. Sarjana Wiyata Mahasiswa. Oh, Tahu kan? ngaju berarti. Tadinya aku cuman kan karena apa? Corona. Heeh. Ngekos. Udah nggak kos lagi, berarti pulang pergi. Tapi sekarang belum kelas ya? Belum, masih online. Masih online, masih online. Jadi sebenarnya aku ingin ketemu kamu tuh karena aku tertarik sama ceritamu yang di DM itu loh, yang Iya. kayak Q&A terus dia. Kayak menurutku seru aja kalau misalkan kita ulik. Lebih tepatnya tuh buat teman-teman cewek di luar sana juga yang ngalamin itu juga gitu loh. Ya ini sembari aku testing kamera. Oh. Dan masih kikuk banget gitu. Masih belajar ya? Masih belajar banget. Terus berarti keseharian Putri kuliah, Main. main. Tapi kamu main emang daerah-daerah sini apa? Mana? Daerah-daerah sini kamu main? Iya, di Jogja. Soalnya kan aku sempet nanya, kita ketemuan pas janjian ketemuan, mau bilang katanya asalkan ke Jogja nggak masalah. Iya. Keren. Sendiri. Sendiri. Karena teman-temannya juga di Jogja semua kan. Tapi nggak apa-apa, pulangnya malam gitu nggak apa? Gak apa. Mantap. Oke, kemarin gimana sih ceritanya tuh awalnya kamu bisa ketemu si cowok itu tuh gimana? Sebenarnya random banget sih itu gara-gara lagi jalan sama temanku. Nah, ketemulah sama si mantan aku ini. Terus Berarti si cowok ini tuh sudah jadi mantanmu ya? iya dong, Oh, iya. udah jadi mantan. Terus ternyata si mantanku ini temanku ini. Akhirnya aku iseng lah, siapa tuh? Coba dong kenalin gitu. Posisi pas Berarti itu, kamu duluan tuh? posisi pas itu jomblo juga sih. Nah terus akhirnya dia mau ngenalin, terus kita pertama main bertiga bareng, sampai akhirnya terus menerus lewat chat. Ya udah main berdua terus. Sampai akhirnya ada ketertarikan kan. Sampai aku juga dari awal udah nanya, kamu ada cewek nggak gitu? Nggak ada. Oke, fine, nggak ada kan. Udah aku percaya di situ.
1 bulan berjalan dengan baik-baik aja, 2 bulan berjalan baik-baik aja. Itu udah pacaran tuh akhirnya? Belum. Jadi sebulan ke 2 bulan itu aku masih PDKT biasa. PDKT aja. Sampai akhirnya dia kayak minta kepastian ke aku. Malah dianya yang minta kepastian. Iya, terus ini mau di gimana ini hubungan kita gitu. Jadi terserah mau pacaran juga oke gitu, jalanin biasa juga oke gitu. Udah sampai akhirnya dia banyak posesif ke aku. Banyak posesif, sampai sering banget megang HP, tapi aku nggak pernah megang HP dia, Kak. Posesifnya tuh masih batas wajar orang pacaran apa? Masih batas wajar, cuman dia lebih sering ke kayak ngelihat sosial mediamu di HP. Insecure kali ya dia. Cukup Jujur insecure aja, kali ya? jujur aja dia bukan anak medsos. Bukan anak Dan medsos. Dia kayak minder banget. Gimana kita datang mau iya. dikat sama saya? Iya. Aisyah Iya. Putri. sambil ngomong. Iya. Terima kasih, Kak. Orang kesini kameranya. Nah. Terus sampai akhirnya dari posesif ya tadi ya. Sampai dia Dia posesif posesif banget. Terus di situ aku nggak ada kecurigaan apapun dong, Kak. Nggak ada kecurigaan. Oh dia berarti sayang sama gue. Tapi kenapa dia nggak pernah boleh aku pinjam HP-nya? Emang nggak boleh. Emang nggak boleh. Emang nggak boleh. Terus dia bilang, kamu tahu kan kalau orang punya privasi. Terus kenapa kamu megang HP? Benar sekali. Ya nggak apa-apa, ngecek aja gitu. Lah aku nggak pernah ngapa-ngapain itu. Terus dia bilang, dengan temanmu sebanyak itu aku suruh nggak posesif gimana? Gimana sih? Dia itu temennya temenmu kuliah kah? Apa dia kerja? Teman apa di gimana? rumah aku sana. Oh di Wonosari. Iya. Tapi dia kerja apa kuliah? Kuliah juga. Kerja sih. Kerja. Dia di atasku umurnya. Oke. Terus dia juga sampai gimana ya? Memang dia jelasinnya sampai kayak bilang pokoknya dia tuh insecure tapi dia nggak menunjukkan insecure-nya gitu loh, karena dia bukan anak medsos dan sedangkan aku anak medsos banget. Dan bertemanku juga kadang di Jogja, kadang di Wonosari. Di situ dia suka kayak takut gitu. Dia jarang ke Jogja berarti? Jarang. Malah Jarang. lebih sering di sana. Karena pertemanannya cuma Itu aja? ya di lingkup rumahnya aja gitu. Terus sampai aku bilang, ya kalau kamu dari awal percaya sama aku, kenapa kamu curiga terus gitu. Dan aku juga bisa jaga batasan kok, berteman dengan ini gitu. Toh tiap hari kita ketemu. Tiap hari? Tiap Rutin hari. berarti? Iya, tiap hari ketemu. Terus sampai akhirnya pas itu aku ke Jakarta nih, Kak. Ke Jakarta dengan keadaan baik-baik aja sebenarnya. Nah pas aku sampai Jakarta itu dari malam sampai pagi dia nggak ada kabar. Aku pulang ke rumah Jakarta kan. Iya. Dia dari malam sampai pagi, sampai siang malah, sampai jam 12. Tapi nggak ada masalah kan? Nggak ada. Tiba-tiba menghilang aja. Menghilang. Kamu udah ngubungin duluan ya? Hubungin Apa? sampai aku telepon. Terus nggak ada kabar? Nggak ada. Terus aku tahu betul dia itu kalau tidur selalu pagi. Kalau pagi juga sebenarnya udah bangun, tapi kok pas itu Nggak bangun-bangun nih orang gitu. Terus aneh dong. Terus sampai aku nanya ke temennya nggak tahu. Ke tetangganya nggak tahu. gimana? Iya, Dia makanya menghilang gitu aja Terus? gitu. Maksudnya kalau nyari dia tuh sebenarnya gampang kan, karena pertemanannya itu aja. Iya. Terus dia menghilang, aku nggak ada curiga sama sekali ke dia. Cuman dia alasannya aku tiduran semalam, aku habis minum. Tapi tetangganya nggak ada yang tahu? Nggak ada. Maksudnya nggak ada yang nyari ke rumah juga? Nggak ada. Terus Sampai akhirnya 2 minggu aku di Jakarta dia aja, karena tiap malam dia food call seperti biasa. Jujur aja kita tuh jarang chat, Kak. lebih banyak video call, telepon gitu iya, ya? gitu. Terus Karena sering ketemu, udah kebiasaan iya, kan? karena punya kesibukan sendiri-sendiri juga Iya. kan pas itu. Terus 2 minggu aku pulang, malamnya ketemu biasa aja, besoknya dia ngajak putus tiba-tiba. Malamnya kamu pulang nih habis dari Jakarta, ya habis dia menghilang, terus dia ngasih kabar kalau misalkan sebelum kamu pulang, enggak aku ketiduran semalam habis minum gitu. Terus habis itu kamu pulang dari Jakarta ke sana, dia ngajakin putus tiba-tiba habis ketemu itu. Terus kamu tahu nggak alasannya dia putusnya apa? Awalnya sih aku nanya, kenapa putus? Kita kan nggak ada masalah apapun gitu.
nggak apa-apa, aku bosan. Itu di chat. Aku udah nangis banget itu. Itu dia putusin kamu nggak chat? Jadi habis ketemu banget kak. Abis pulang. ketemu, waktu ketemu tuh nggak Nggak. ada masalah, dia nggak ngomong Bahkan gitu. dia bikin story sama aku. Terus Terus pulang sampai rumah dia bilang udahan aja. ngantuk nih orang kayaknya. Sampai aku bingung kan. Tadi kita baik-baik aja sampai kamu bikin story sama aku gitu. Terus aduh gila ya. Panas ya, panas menceritakan ulang ya. Terus dia bilang bosan. Terus aku nanya, dengan mudahnya kamu bilang bosan gitu. Ini tadi habis ketemu bos nih. Iya, bosannya di mana? Dan 2 minggu kemarin aku call kamu, aku selalu nanya kamu bosan nggak jauh gitu. Kamu selalu bilang enggak gitu. Terus sampai akhirnya, yaudah kita belum kelar. Kita besok ketemu. Mungkin bilang gitu. aku belum mengiyakan putus kan kak. Nah pas ketemu dia mungkin udah kayak menganggap kita putus sampai pas ketemu dia bilang gini, kalau kita keluar ntar cewek tahu. Itu sehari setelah dia bilang putus. Iya. Jadi besok, sekarang ketemu nih, besoknya. Berarti dia tuh sebenarnya udah punya pacar ya kan? Makanya, nah gini ceritanya. Masih agak panjang nih. Kurang ajar juga ini orang. Aku shock dong. Pacar gitu. Iya, aku udah punya cewek. Aku udah punya cewek. Ngantuk tuh Mas ya. Terus Aku udah punya cewek dan semudah itu kamu bilang udah punya cewek gitu. Iya, selama ini aku sebenarnya nungguin cewekku yang sekarang hampir 1 tahun ini. sebenarnya kamu pacaran berapa lama sih, Put? Dari PDKT ini berapa lama? Pacarnya berapa lama? 3 bulan sih. 3 bulan itu pacarannya? 2 bulan pacaran. PDKT-nya sebulan ke 2 bulan lah. Astaga. Itu kayak Masya. maksudnya lagi lagi sayang-sayangnya banget gak sih Iya awal lah, pacaran bener. gitu. Terus Ketemu setiap hari lagi? iya sampai aku nanya, bukannya dari awal aku udah nanya ke kamu ya, kamu nggak ada nunggu siapa-siapa, kamu nggak ada cewek ya gitu. Terus ya iya aku nungguin cewek ini hampir 1 tahun 1 tahun nungguin ceweknya ini. dan Ini udah punya pacar dan dia minta kepastian kan di awal ya nggak sih? iya. Wow. Terus sampai aku kadang mikir, oh gue jadi pelampiasan gitu. Terus dia dengan mudah ngomong gitu, aku udah nangis banget. Ya udah, kalau kamu udah punya cewek ya udah aja. Kamu lebih milih dia ya udah gitu. Di situ sebenarnya aku nangisnya karena kenapa baru ngomong sekarang Iya, gitu. kayak gitu. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin aja? Iya. Mending kita jalan bareng is okay, tapi nggak usah ada status. Jadi kamu nggak into banget ke sana Iya. kan, kayak 100% mungkin. Gila, bisa ya, basi banget itu orang. Terus nih itu kan putusnya itu Februari kan. 2 bulan kemudian berarti Maret aku. Nah Mei itu dia kontak aku. Kontak kamu lagi. Sebelumnya kamu lost contact nih. Ya, Habis dia putus sama kamu lost tuh kontak lost tapi tetap berteman biasa. maksudnya Di- berteman tuh sosial media berteman, Uh-uh. tapi nggak yang chattingan. Enggak. Di bulan Mei dia chat aku, ada waktu nggak gitu. Terus kenapa nih tiba-tiba kan? Ada kenapa? Ketemu yuk. Aku pengen makan aja gitu. Wah nanti cewekmu tahu. Enggak, santai aja gitu. Ya udah oke dong. Aku jalan sama dia makan. Terus dia cerita, aku lagi ada masalah sama cewekku. Oh masalah apa gitu? Ya ada lah gitu kan. Sampai akhirnya aku nanya, aku boleh nanya nggak? Apa? Kamu nungguin dia beneran setahun gitu? Aku masih ada rasa penasaran gitu. Iya, setahun hampir 2 tahun mungkin malah. Terus dia bilang sebenarnya cewekku ini pas kita masih pacaran sebenarnya tahu kamu posisi sama aku. Maksudnya selama kamu Aku pacaran sama mantanku ini, cewek si itu ceweknya juga tahu. sebenarnya tahu dia pacaran sama aku. Nah, dia jujur aja pas kamu ke Jakarta, 1 hari di Jakarta itu aku ngilang, aku pergi jalan-jalan sama dia, sama teman-teman juga. Berarti teman-temannya juga nutupin? Teman-teman sekolah. Bukan Teman-teman sekolah. Oh kamu jalan-jalan pas itu sama dia?
bener dong. Berarti aku setelah kamu putusin aku cari tahu tentang cewek itu kok. Dan aku kebetulan bisa nemu IG-nya dan dia di hari itu juga update video Sama cowokmu. posisi pacar aku. Berarti sebenarnya si cewek ini emang si cewek ini tahu nggak kalau si cowok ini tuh naksir si cewek ini gitu loh, si Tahu. ceweknya tahu, tapi malah dibiarin nunggu Karena aja. posisinya si ceweknya sekarang itu punya pacar waktu ditungguin sama mantanku ini. terus giliran putus posisinya si cowok ini pacaran sama kamu, Iya. jadi gantian. Oke. Iya. Sip. Jadi cewek ini putus sama mantannya, Hmm. pacaran lah sama si mantanku ini. Dan si mantanmu ini egois langsung putusin kamu, nggak ngeliat banget ada hubungan yang dari kemarin tuh dijagain loh kayak gitu loh. Wow. Terus ya dia akhirnya jujur, aku jalan sama dia pas itu. Oh ya udah, benar nggak kaget tuh kalau kamu sekarang jujur. Aku sebenarnya udah cari tahu tentang dia. Udah sampai akhirnya dia setelah ketemu itu dia sering chat aku jadinya. Sampai sekarang Enggak. berapa lama dia sering ngechat kamu? Berapa ya? Hampir 5 bulanan. Dan setelah kamu tahu dia jujur saat makan itu, habis itu kamu masih ngebalesin chatnya dia atau juga menghilang perlahan? Awalnya sih balesin chat ya, karena dia suka kayak kadang bahas bisnis, terus tentang sekolah aku juga gitu. Terus akhirnya aku menghilang aja. Tapi karena Gak bisa dong aku terus-terusan gitu. tapi sekarang dia masih pacaran sama si cewek itu. Masih. Nah, pertanyaanku adalah saat kamu cari tahu tentang cewek itu tuh, apa yang kamu dapat selain fakta-fakta tentang hubungan mereka? Siapa cewek ini tuh sebenarnya siapa sih kayak gitu, terus dia tuh tahu kamu nggak sih sama Tahu. dia? Tahu. Tapi kamu nggak ngubungin cewek itu sampai sekarang? Gak ada. Nggak ada. Kayak dari itu nggak perlu, karena juga cowoknya milik si cewek itu. Buat apa aku? Oh, dewasa banget ya kamu ya. Ya buat apa aku harus merebutkan laki-laki yang bahkan dia nggak memilih aku sama sekali? Iya sih, benar. Buat- Keren. Buat Gak apa? banyak gitu. tau Putri cewek yang bisa berpikir kayak gitu tuh, serius. Karena kalau misalkan udah gelap tuh pasti mikirnya kayak Gue harus dapetin dia. gitu. Di saat dia ngechat kamu lagi nih, saat dia pacaran, tuh tarik nih gantian nih biar ceweknya tau rasa. Mungkin ada orang juga yang berpikir negatif kayak gitu, cuman pelajaran banget buat aku, ternyata tuh nggak semua orang juga kayak gitu loh. Tapi terus dari segi pertemanan kan kamu dikenal sama temanmu nih. Temanmu gimana kamu semenjak tahu dia pacaran sama si cewek itu? Dia sempet kayak minta maaf gitu. Oh. Maaf ya, aku jadi malah nggak tahu tentang dia gitu. Kalau ternyata dia nungguin cewek, dia santai aja gitu. It's okay. Kalau udah jalannya kayak gini mau gimana gitu. Untung aja tuh kamu di stopnya tuh di awal-awal bulan pertama. Cuman sakit sih karena kamu udah berusaha untuk ada nih aku memutuskan untuk sama dia. Berarti kan kamu udah punya berapa persen untuk dia yang kayak semoga nih long term hubunganku kayak gitu kan. Nah, Ternyata belum apa-apa udah langsung di-cut karena dia nungguin cewek lain. sampai pas putus tuh dibilang gini, kamu mau jadi yang kedua? Karena aku kan bilang nggak mau putus, kamu mau jadi yang kedua? Aku udah punya cewek gitu. Di situ sih shocknya. Itu Sakitnya yang di bikin situ. nggak terima banget sebenarnya itu ya. Cuman mau nggak mau terus kamu terima dengan dia. Galaunya gimana Put? Maksudnya melewati fase-fase Aduh, sebelum dia ngechat sih kan kamu udah tahu diputusin karena cewek lain. Habis itu kamu gimana? aduh itu sama sih. Hampir tiap hari nangis sampai akhirnya wah pengen main nih tiap hari, pengen main biar nggak kepikiran terus kan. Nangis terus sih. Jujur aja nangis terus, cuman mau gimana lagi gitu. Ganteng ya? Dia aja, cuman dia lebih ke dewasa sih Kak. Ganteng ya, nanyanya kayak Iya, karena kan 3 bulan pacaran tuh masih anget-angetnya PDKT. Iya. Jadi kan masih kalau misalkan ditanyain tentang kedewasaannya dia yang besar banget atau yang kamu ngeliatnya dia 100% karena bukan fisiknya, itu kan masih yang rada nggak logis. nggak logis gitu loh. Karena Tapi dia jujur aja dari awal dia dewasa banget sih. dewasa Kayak banget. tahu masnya dia bisa ngelihat sisi aku yang buruk gimana gitu. Kenapa kamu bisa tahu gitu? Kelihatan dari kamu tuh anaknya hedon gitu kan gitu. Tapi ini nggak, kalau teman-temanmu sendiri setelah tahu kamu galau banget itu,
treatmentnya mereka kamu gimana? Apa kayak Langsung kayak ngerangkul banget sih. ngerangkul ya? Soalnya aku hampir dimanapun aja kalau keinget nangis gitu. Keluarga tahu Put? Aku kan dekatnya sama om ya, karena orang tua aku di Jakarta Oh kamu tuh Monosari sama om? sama kakek nenek aku. Terus ya dia tahu aku sering nangis gitu. Ya udahlah, nggak perlu ditangisin gitu. Dia bilang di umurmu segitu tuh masih jauh buat mikirin cinta. Bener banget, dan masih banyak banget nanti di luar sana kamu bakal ketemu banyak bunga di taman, waduh, ketemu ono ini gitu sampai akhirnya kamu ngerasa klik gitu. Kadang ngerasa klik pun kan masih belum tentu dia yang terbaik kan, belum tentu dia yang nanti bakal bersanding sama kamu. Iya. Terus siapa tahu juga kalau misalkan nih dia ngajakin kamu balikan gitu, dia putus sama mantan, dia ngajakin kamu balikan, kamu mau nggak diajak balikan? Kemungkinan mau sih. Kemungkinan mau, berarti kamu sekarang masih ada perasaan ya? Masih ada. Masih. Enggak. Enggak lah, Bukan itu udah gitu, lama Nay. banget. Udah lama. berapa lama? Setahun. 2018 akhir ke 2019. Dan sampai sekarang kamu gak pernah deket sama cowok lain? Sekarang udah ada cowok ya. Oh sekarang udah punya pacar? Sejak abis dia chat aku itu, aku punya cowok. Sampai sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah lama ya. Iya. Tapi cowok kamu tahu cerita ini? Nggak tahu, cowokku bukan tipe yang kayak kepo tentang aku sama mantan sih. Dan jarang banget orang yang tahu tentang ceritaku ini. Paling teman terdekat doang. Teman terdekat doang. Sama itu sebagian keluarga aku aja. Gitu. Berarti kalau misalkan nih sekarang kamu punya pacar, terus si mantan kamu ini datang buat ngajakin kamu pacaran lagi, kamu mau? Enggak lah. Enggak? Lebih milih pacar kamu sekarang? Iya iyalah. Buat apa ninggalin yang Orang udah yang- ada buat yang pernah ninggalin kita? Bener. Nggak, aku Buat apa setuju. gitu? Waduh. Takutnya Quotes by timbal Putri. timbal balik sih Heeh. kayak gitu. Takutnya nanti malah kena karma. Iya. Kamu percaya karma nggak sih? Enggak. Enggak. Cuman kayak lebih ke timbal balik sih Kak. Karena kita pernah ngerasain sakit. Kita dikasih rasa sakit nih sama orang. Ntar dia juga bakal ngerasain sakit dengan cara yang berbeda gitu. Benar. Ya 11-12 sama hukum karma lah ya. Iya sih. Apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Iya, kayak betul. Sekarang udah jauh lebih enak. Tapi habis dia ngechat kamu, terus sekarang kamu punya pacar, dia nggak pernah ngubungin kamu lagi? Nggak pernah. Masing-masing aja sih. Masih. Kalaupun Masih dia berhubungan baik. ngehubungin juga, maksudnya kalau itu bermutu chatnya ya aku balas. Kalau itu sekedar basa-basi enggak sih. Sudah basa-basi nggak? Menarik ya ceritamu. Karena untungnya tuh kayak cuma sebentar gitu loh. Iya, untungnya sebentar. Coba Cuma kalau lama, setahun, aduh, 2 tahun, aduh kamu itu susah banget sih pasti ngelupasnya. move-onnya pasti juga susah. Tapi hubungan, tapi kamu berarti nggak pernah kenalan sama si ceweknya juga? Aku sekedar tahu karena dia ceweknya ini ternyata mantannya temen aku. Oh, cuma sekedar tahu aja. Tapi si cewek ini nggak pernah nyenggol-nyenggol kamu atau gimana gitu, nggak pernah. Baik-baik aja kan hubungannya. Seru banget ceritanya. Ditinggalin karena dia nungguin cewek dari dulu. Terus, padahal dia yang minta kepastian gitu loh. Itu loh yang bikin aku nggak make sense. tuh Mungkin di gitu. situ dia mikirnya kayak nggak mungkin lagi gue ngejar si Cewek ini cewek yang punya ini, pacar iya. gitu. Ternyata cewek ini malah putus. kebetulan Dapatlah dia bisa kayak kebetulan banget gitu. Emang teman lama mereka? Kenal dari zaman sekolah sih ya. Sama-sama orang sana juga? Sama Iya. sekali? Yang penting kamu sekarang udah legowo ya. Udah. Misal nih buat ini misalkan sekarang kamu dikasih kesempatan buat ngomong apa isi hatimu ke cowok mantanmu itu yang nyakitin kamu itu. Anggap aja kamera ini dia deh. Coba kamu mau ngomong apa ke dia, aku deketin. Oke. Misalkan ini tuh dia. Nah, coba kamu ngomong apa sih yang pengen kamu ngomongin? Gak apa-apa dengan perasaan yang sekarang. Aku ngomongin Hmm. jangan melihat kebaikan orang dari penampilannya. Karena kamu nih ya ninggalin aku karena kamu bilang dia ini lebih baik dari aku. Bahkan posisi kamu pacaran sama aku, dia jalan sama kamu. Berarti bisa jadi aja nih ya, semoga nggak terulang, tapi bisa jadi dia akan ninggalin kamu karena menemukan yang lebih baik gitu, iya kan? Iya. Tuh didengerin, semoga kamu bisa
belajar dari masa yang kemarin, dan semoga hubungannya mereka juga langgeng, kamu juga baik-baik sama pacarmu ya kan, jauh, maksudnya dari pelajaran kemarin itu semoga bisa jadi pelajaran buat dua belah pihak gitu loh, mereka juga jauh lebih baik, kamu juga jauh lebih baik. Dan aku senangnya tuh ketika ketemu sama kamu ternyata kamu udah baik-baik aja gitu loh, Put. Bener-bener udah dalam keadaan yang better, bukan lagi dalam keadaan yang lagi galau, karena itu kamu terlihat sangat tegar gitu, dan nggak banyak cewek yang setegar kamu menurutku. Gak nyangka juga sih. Umurnya 20 tahun men. 20 tahun dan setegar ini, jarang banget. Aku aja masih yang rapuh-rapuh gitu loh kalau misalkan ngomongin masa percintaan, masih yang sedih banget gitu. Cuman emang tetap harus dilewatin ya fase-fase kayak Karena gitu. masnya di umur aku kan masih kecil banget kan ya Kak. Mungkin kedepannya aku mungkin bisa nemuin hal percintaan yang lebih sakit mungkin ya. Iya, bisa jadi, tapi semoga nggak terjadi sih. Ataupun kalau ini terjadi, kamu bisa jauh lebih tegar lagi dari ini. Gila, dewasa banget, udah cakep, dewasa lagi deh, Tri. Tangan buat Putri. Asing. Oke, kita udahin dulu ngobrol-ngobrol cantiknya ini, sekarang kita ngobrol-ngobrolin yang lain. Yang penting aku ngeliat kamu tuh, kamu udah baik-baik aja gitu loh. Iya. Sekarang kita ngopi-ngopi cantik dulu, Put. Perhatiin ya teman-teman, tadi tuh cerita dari Putri, semoga bisa jadi pelajaran buat kita semua. Ini sekarang kita mau ngopi-ngopi dulu, kan udah pesen kopi, walaupun Putri nggak ngopi, tapi kita tetap bakal ngopi dan ngobrol-ngobrol. Karena ini pertama kalinya aku ketemu Putri, jadi aku nggak mau cuma ngulik tentang percintaannya aja, tapi semuanya. Nah, dia salah satu teman baru aku, jadi kita nyalain lagi. Nah. Wah, seru banget hari ini sharing-sharingnya bareng Putri. Bener-bener nggak tahu waktu kita dari Terang sampai ke gelap. Dan aku senang banget hari ini dapat teman baru kayak Putri karena orangnya seru pol. Makasih banyak ya Putri. Makasih juga Imon. Dan semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang nonton. Bisa jadi Pelajaran. benar. Terus habis itu juga pokoknya aku mau kasih tahu buat teman-teman semuanya, it's okay to be not okay. Yang penting kita tetap harus berjalan maju. Mundur nggak apa-apa, tapi dikit-dikit aja. Iya. Bener banget. Mungkin Putri ada yang mau disampaikan buat teman-teman. Semoga buat yang lagi pacaran jangan bucin-bucin banget ya. Apapun yang berlebihan itu nggak baik. Nah, bener banget. Makasih banyak. Kayak gitu kita mau ngobrol-ngobrol lagi sebelum kita pulang. Makasih teman-teman. Buat teman-teman yang mungkin juga mau cerita-cerita, sharing-sharing, teman-teman bisa langsung DM aku aja, atau nanti kapan-kapan kalau misalkan aku buka Q&A, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di Q&A juga. Bener nggak Putri? Iya. Ya. Bye-bye. Bye-bye.